Oke, terima kasih. Dan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua, teman-teman di sini. Dan terima kasih juga dan mohon maaf juga karena saya tidak bisa membersamai secara luring karena suatu hal kondisi yang ada di rumah karena tidak ada yang ngomong ya. Dan tidak membatasi pula hari ini tetap tersampaikan untuk pemaparan materi kelompok 2 dengan judul Pendidikan sebagai Saluran Stratifikasi Sosial. Nanti seperti biasa urutan yaitu untuk pemaparan materi secara konseptual lanjut dengan video yang mengikuti dari materi ini. Setelah itu nanti dibuka sesi pertanyaan dengan 3 penanya. Akan tetapi nanti saya juga akan mencatat daftar nama yang akan menambahkan ya. Harapan saya juga nanti ada partisipasi teman-teman yang lain untuk bisa menambahkan, membantu jawaban dari kelompok 2 seperti itu. Dan mohon diabaikan jika nanti ada beberapa suara tertentu yang ini saya karena di rumah ya sambil ngomong gitu nggih. Oke, sambil teman-teman yang lain nyimak dan pastinya jangan sampai nanti hanya sekedar join nggih karena saya juga mengikuti sambil saya mau melaksanakan tugas ibu rumah tangga. Di sini saya tetap menyimak karena nanti terakhir di sesi akhir saya yang mereview gitu nggih seperti biasa. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Evandre, cewek apa cowok ya? Ngulang ya Mas ya? Nggih, Bu, cowok, nggih. Ya Mas Evandra sama Mbak Cantika ya dari angkatan atas hingga Mbak Zamzam Rahmah Nur Aini. Monggo waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya mohon maaf Bu, ini saya satu akun buat berdua. Soalnya Zoom saya nggak bisa. Nggak apa-apa non. Jelas sama akunya siapa non? Saya sama Jam-Jam, saya Cantika sama Jam-Jam. Oh, ya Allah ya siap. Nggih. Nanti namanya double aja non, enggak apa-apa. Jadi takutnya kalau masuk di ini kan di record ya. Saya biasanya unggah di YouTube. Jadi untuk misalnya saya ngecek kehadiran kayak pertemuan kesekian nanti oh itu namanya sudah muncul enggak satu nama. Jadi misalnya nama Zamzam Rohmah dan Cantika Intan gitu non. Gitu nggih? Di rename bisa? Nah, enggak, nanti saya tak rename. Ini Mbak Zamzam Rohmah dan Mbak Cantika ya? Iya, saya kalau Cantika Intan kan? Ya, betul. Ya, udah saya rename non. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan ya kelompok 1. Kelompok 2 mohon maaf. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Pendidikan sebagai Saluran Stratifikasi. Kelompok 2 yang beranggotakan 1. Evandra Dava Fadila A dengan NIM 19520001, 2. Cantika Intan Rahma dengan NIM 2052000001, 3. Arif Prasojo dengan NIM 20520016, 4. Dia Putri Pancali dengan NIM 2052000023, 5. Mona Yulia dengan NIM 2052000025, 6. Jam-Jam Rahman Nur Aini dengan NIM 2052000030. Selanjutnya, Monggo ini slide berikutnya belum jalan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Mona. Waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih Mbak Cantika atas waktu dan tempatnya. Sebelum kita masuk ke dalam materi terkait dengan pendidikan sebagai saluran stratifikasi, pernahkah teman-teman di sini memperhatikan struktur organisasi kelas di kelas teman-teman pada saat teman-teman itu berada di bangku SMP maupun SMA sederajat? Dari teman-teman, apakah ada yang bisa menyebutkan bagaimana struktur organisasi kelas tersebut?
Oke, jika tidak ada, biasanya struktur organisasi kelas itu terdiri dari kepala sekolah, wali kelas, ketua kelas, wakil ketua kelas, dan turunan lainnya di bawah seperti sekretaris, bendahara, dan seksi bidang yang ada. Semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin tinggi pula penghormatan terhadap orang tersebut. Hal inilah yang dinamakan sebagai stratifikasi sosial. A. Definisi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan istilah sosiologi dari kata perubahan status. Di sini apakah ada yang tahu stratifikasi sosial itu berasal dari kata apa? Apakah teman-teman ada yang tahu stratifikasi sosial itu berasal dari kata apa? Monggo kalau ada yang memang nggak bisa bukan nggak bisa jawab ya, belum tahu Mbak gitu. Jadi ada jawaban gitu. Kasihan Mbak Mona nanti ngomong sendiri. Nggak tahu Mbak gitu ya. Gimana teman-teman? Apakah ada yang tahu? Belum. Oke. Jadi stratifikasi sosial itu berasal dari dua kata yaitu stratum dan socius. Stratifikasi berasal dari kata stratum yang berarti lapisan atau tingkatan, dan sosial yang berasal dari kata socius yang berarti masyarakat. Adapun penjelasan perubahan status tersebut dalam dunia pendidikan adalah sebagai berikut, yang dikemukakan menurut oleh beberapa ahli. Yang pertama ada Sujono Sukanto pada bukunya pada tahun 1983 halaman 133 yang menyatakan social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Yang kedua, ada menurut Paul B. Houghton dan Chester Alhan pada bukunya tahun 1992 halaman 5 yang menyatakan bahwa stratifikasi sosial merupakan sistem peringkat status dalam masyarakat. Yang ketiga, menurut Pipirim Asokurin menuliskan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarki. Nah, dari definisi itu, kita dapat menyimpulkan bahwa stratifikasi sosial yaitu perbedaan masyarakat berdasarkan kelas sosial yang dimilikinya. Lanjut. Monggo slide berikutnya. Langsung ke slide yang berikutnya lagi, Mbak. Sebentar, ini menampilkan film ya teman-teman? Oh, Tapi akan ditampilkan pada akhir. oh nggih, siap. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Dava. Waktu dan tempat kami sediakan. Baik Mbak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk selanjutnya ada 4 faktor yang mendasari terjadinya stratifikasi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama dilihat dari ukuran kekayaan. Yang kedua dilihat dari ukuran kekuasaan dan wewenang. Dan yang ketiga dilihat dari ukuran kehormatan. Dan yang keempat dilihat dari ukuran ilmu pengetahuan. Berikutnya ada tipe stratifikasi sosial menurut Syarifuddin tahun 2010 halaman 48 sampai 50 menjelaskan bahwa stratifikasi sosial mempunyai beberapa tipe, antara lain 1. Stratifikasi sosial tertutup.
Stratifikasi tertutup adalah stratifikasi di mana tiap-tiap anggota masyarakat tersebut tidak dapat pindah ke strata atau tingkatan sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah. Contoh stratifikasi sosial tertutup yaitu seperti sistem kasta di India. Sistem bersifat tertutup tidak memungkinkan terjadinya perpindahan seseorang dari lapisan sosial yang satu ke yang lain, baik ke bawah atau ke atas, atau anggota diperoleh dari kelahiran atau ideologi. Selanjutnya, stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka adalah stratifikasi di mana tiap-tiap anggota masyarakat dapat berpindah-pindah dari satu strata atau tingkatan yang satu ke tingkatan yang lain. Misalnya, seperti tingkatan pendidikan, kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Sistem bersifat terbuka karena setiap anggota masyarakat menduduki status berbeda dengan orang tuanya yang dimana bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Arief. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran adalah gabungan dari stratifikasi sistem terbuka dan stratifikasi sistem tertutup, di mana masyarakat tersebut dapat untuk berpindah ke lapisan atas, namun di sisi lain dapat melakukan mobilitas vertikal dengan status sama. Contohnya dapat kita temukan pada masyarakat Bali, seorang yang berkasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat di Bali, namun apabila ia pindah ke Jakarta menjadi buruh, maka ia akan memperoleh kedudukan yang rendah. Selanjutnya akan dibacakan Mbak Yam-Yam. Selanjutnya yaitu golongan sosial timbul karena adanya perbedaan status di kalangan anggota masyarakat. Untuk menentukan stratifikasi sosial dapat diikuti 3 metode, yaitu 1. Metode objektif, yaitu stratifikasi yang ditentukan berdasarkan kriteria objektif antara lain, yaitu jumlah pendapatan, lama atau tinggi pendidikan, dan jenis pekerjaan. Kedua yaitu metode subjektif, yaitu di mana dengan menggunakan metode ini atau golongan sosial dirumuskan berdasarkan pandangan menurut anggota masyarakat menilai dirinya dalam hierarki kedudukan dalam masyarakat itu. 3. Metode reputasi, yaitu metode ini dikembangkan oleh William Warner GS. Dalam metode ini, golongan sosial dirumuskan menurut bagaimana anggota masyarakat menempatkan masing-masing stratifikasi masyarakat itu. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Cantika. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, seluruh materi sudah kami paparkan. Agar lebih jelas, kami akan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan stratifikasi sosial dan pendidikan. Penayangan video di slide nomor 3, Mbak. Teman-teman, ini buat yang presentasi ke Andrea, mungkin gini non, ini suaranya nggak muncul, jadi jenengan stop share dulu, nanti kalau pas mau share screen ada tombol kiri bawah itu share audio, jenengan centang karena suaranya nggak muncul. Ya, di stop share dulu.
Namaku Akmal. Hari ini, hari pertama aku masuk sekolah. Pak, ayo cepat. Wah, ayo. Maaf, Papa lagi sibuk, Nak. Hari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Mang. Iya, Den. Ada apa, Den? Anterin aku ke sekolah dong. Oh, iya. Aduh, Telat juga ya? Kenapa? apaan sih ini orang? Ya, oh iya. Bikin risih aja. Kenalan dulu, nama saya Rizky Bayu. Akmal. Udah sok deket. Dekil. Cerewet lagi. Pokoknya gue benci sama dia. Namaku Rizky. Ini hari pertama aku masuk sekolah. Pak, Bu, saya berangkat dulu ya. Walaupun hari ini aku telat, tapi aku seneng karena akhirnya aku punya teman. Mang, gimana sih kok tadi kok nggak jemput? Capek tahu. Oh iya maaf Den, ini tadi banyak kerjaan. Alasan. Udah aku bikin makanan ya. Iya Den. Ini Den makanannya. Oh iya. Bang, tahu jersey bolaku nggak? Yang warna apa? Yang warna merah. Oh itu barusan dicuci. Duh, gimana sih? Kok barusan dicuci? Katanya kerja terus, kerja gitu aja nggak becus. Terus bikin malas aja dah. Maaf Den. Aduh, Hei Mel. Hei Mel. Mel. Hei. Hei. Akmal kenapa ya? Mungkin lagi banyak masalah. Ini keseharianku. Kejualan koran. Walaupun hasilnya nggak banyak,
tapi cukuplah untuk menuhin kebutuhan sehari-hari. Gak cuma itu, aku masih harus ngelakuin pekerjaan rumah. Dan belajar. Ya, bosan lah. Kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia terus ya? Padahal dia belum tentu bisa menuhin semua kebutuhannya. Ah, daripada penasaran, gua buntutin aja kali ya. Ternyata gue salah. Gue terlalu ngeremehin dia. Gue jadi malu sama diri gue sendiri. Sekarang gue sadar gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan lebih peduli sama orang lain. Aku harus berubah. Baper teman-teman, sedih lihatnya ya. Oke, terima kasih penyajiannya kelompok 2 ini. Monggo lanjut kelompok 2. Oke, Bu. Baik, dari video tadi kita bisa melihat bagaimana lapisan masyarakat dalam segi pendidikan. Lapisan sosial dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti adanya perbedaan gaya hidup dan perilaku dari masyarakat terhadap orang-orang yang menduduki lapisan tertentu. Di dalam video tersebut terlihat bagaimana seseorang yang memiliki keterbatasan ekonomi berjuang
untuk terus mendapatkan pendidikan di bangku sekolah. Dengan menempuh bangku sekolah, mereka ingin meningkatkan status mereka dengan menjadi peserta didik yang terpelajar dan terus bersemangat dalam menjalani kegiatan belajar, walaupun tadi bagaimana kondisi yang mereka lalui pada saat itu. Baik, seperti itu teman-teman kesimpulan dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Apakah ada yang ingin menambahkan, teman-teman? Langsung buka sesi tanya jawab mawon, enggak apa-apa. Baik, apabila tidak ada, kami akan membuka sesi tanya jawab yang terdiri dari 3 penanya saja. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya izin bertanya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurjana, NIM 2052 000033. Pertanyaannya, mengapa faktor pendidikan atau ilmu pengetahuan bisa menjadi salah satu dasar dari stratifikasi sosial? Terima kasih. Baik, Mbak Lisa, terima kasih. Masih ada 2 penanya lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Fianur Ismawati dengan NIM 2052 000003. Pertanyaannya, bagaimana keterkaitan antara stratifikasi sosial dengan pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fia. Satu penanya lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya izin bertanya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Dewi Nawangula, NIM 052000032. Pertanyaannya, dalam stratifikasi sosial tertutup, mengapa tiap-tiap anggota masyarakat tidak dapat pindah ke strata sosial yang lebih tinggi atau rendah? Terima kasih. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah bertanya. Mohon waktunya sebentar untuk kami mempersiapkan jawaban untuk berdiskusi. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 tadi sudah menerangkan secara jelas dan detail ya teman-teman. Yang intinya bagaimana untuk pendidikan sebagai saluran stratifikasi yang akan kita tunggu sebagai jawabannya dari Mbak Lisa dan Mbak Fia ya, hampir sama itu. Dan satu sisi di masyarakat itu kita tidak lepas dari penggolongan gitu ya. Penggolongan seperti hanya kayak duit berarti dia apa mobil di omah terus makannya kecukupan dan sebagainya, berarti dia orang kaya. Akan berbeda dengan wah bisa nih ya lambene koyo ngono ora tau ganti, terus kemudian dia nggak pernah naik motor gitu, yang perginya ngontel terus dan lain sebagainya, itu berarti orang yang tidak mampu atau miskin. Nah, penggolongan tadi secara tidak langsung berarti gimana di dalam masyarakat itu tidak lepas kita satu sama lain itu mengkotak-kotakan gitu ya. Oh, ini yang masuk golongan orang kaya, oh ini masuk yang golongan orang biasa, golongan miskin dan sebagainya. Itu dari kekayaan ya. Seperti hanya tadi dasar stratifikasi dari kekayaan. Ada di mana ketika dia pantas omongannya bagus ya karena dia ternyata orang yang bisa kita tiru karena dia adalah seorang guru. Misal karena satu sisi secara pendidikan dia sudah sampai S1 lah. Itu baru kayak bocah temperamen lulusan SMP misal gitu. Nah, berarti satu sisi kita bisa membandingkan ketika di masyarakat akan
mempersepsikan hal yang berbeda. Dan itu memang tergantung dari tingkat laku dan lain sebagainya ya teman-teman. Harapan saya ketika semakin tinggi pendidikan seseorang pun semakin tinggi lebih dari yang diharapkan di masyarakat secara karakter. Nah, oleh karena itu harapannya pun demikian. Ketika pendidikan tinggi seseorang yang semakin baik itu tadi pun akan menerapkan dirinya lebih banyak dihormati gitu ya. Baik dari segi nanti keputusan pengambilan keputusan, dari segi hal-hal yang berkaitan mungkin jabatan atau yang lainnya ya seperti itu. Kemudian pun sama di satu sisi di masyarakat dibedakan ketika seseorang itu antara dia majikan, dia buruh, dia karyawan, dia hanya staff, dia manajer dan sebagainya. Itulah dari segi kekuasaan ya. Seperti halnya tadi ditanyakan Mbak Mona, ada namanya sebuah struktur di mana masyarakat itu berjenjang ya. Ada dari hal yang kita anggap tinggi, kemudian ada bawahan yang membantu dari petinggi-petinggi tadi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah dari kehormatan. Nah, di mana seseorang ini mendapatkan penggolongan lapisan tadi itu dari dia itu dihormati gitu ya, bukan karena dia kaya, bukan dia karena seseorang yang hanya pendidikannya mungkin rendah atau tinggi tidak, atau bukan karena dia itu punya suatu jabatan dan wewenang, tapi bagaimana dia dihormati di masyarakat bisa karena dia punya sifat yang karismatik, bisa karena dia itu punya sejarah kenangan tersendiri di suatu masyarakat yang mengena dan akhirnya bisa dikenal gitu ya. Seperti halnya veteran gitu ya. Nah, itu kan satu sisi para pejuang gitu. Atau yang bisa jadi karena dia seorang pemuka adat, pemuka agama gitu ya. Baik kita menyebut di muslim itu ada Pak Kiai ya gitu ya. Mungkin bisa jadi Pak Kiai itu tadi hanya lulusan SMP atau SMA, bahkan nggak lulus dari S1 agama Islam gitu kan. Tapi kenapa sih dia lebih karismatik ya dengan pembawaannya untuk bisa secara spiritual membuat orang lain itu termotivasi untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan gitu ya. Itu contoh karismatik atau dari segi kehormatan yang diperoleh dari sebuah penghargaan di masyarakat ya. Istilahnya nggak harus dihormati dia dapat emas, dapat perunggu, dapat perak, tapi satu sisi dari jiwa seseorang yang bisa dihormati dalam satu masyarakat tertentu. Itu tambahan saya teman-teman terkait dari mengawali stratifikasi. Monggo untuk kelompok 3 ya yang tadi sudah menyiapkan jawabannya bisa silakan di sini. Baik, terima kasih Bu Meida atas tambahan materinya. Berikutnya kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mbak Zam-Zam, jenengan yang akan jawab ya, atau beberapa di tempat teman-teman lagi pada atan ya, kita jeda dulu enggak apa-apa ya, monggo ya, jeda dulu atau mau lanjut silakan. Monggo. Gimana teman-teman kelompok 2? Akan kami lanjut, Bu. Oh ya, siap, monggo. Silakan.
Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lisa. Pertanyaannya, mengapa faktor pendidikan bisa menjadi salah satu dasar dari stratifikasi sosial? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat terdapat kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan manusia dalam strata sosial ditinjau dari ukuran kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan yang dimiliki, khususnya dalam faktor pendidikan, di mana seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan yang tinggi dalam sistem pelapisan masyarakat. Dilihat dari pengukuran tersebut, dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, seperti perbedaan gaya hidup dan perlakuan dari masyarakat terhadap masyarakat yang menduduki strata tertentu. Ada penghargaan terhadap pendidikan. Ada harapan peningkatan pendidikan menuju peningkatan status seseorang. Bagaimana Mbak Lisa? Mungkin ada sanggahan? Jadi semakin tinggi ilmu pendidikannya, maka status sosialnya semakin tinggi ya, Mas? Ya, betul sekali, Mbak. Baik, Mas. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Pia, yaitu bagaimana keterkaitan antara stratifikasi sosial dengan pendidikan. Sebenarnya jawaban dari Mbak Pia sama Mbak Lisa ini hampir mirip ya. Teman-teman bisa buka bukunya Bu Meida yang berjudul Sosiologi Pendidikan pada halaman 132 paragraf yang kedua. Di situ dikatakan, seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Sebagai contoh, mereka yang berpendidikan tinggi berada di lapisan atas, sedangkan yang tidak sekolah berada pada lapisan bawah. Pendidikan dapat menjadi alat untuk meningkatkan status sosial masyarakat. Namun, pendidikan sendiri dapat menyebabkan stratifikasi sosial dan membuat kesenjangan di dalam dunia pendidikan yang semakin terlihat jelas. Seperti kasus timbulnya label pendidikan sekolah favorit dan tidak favorit pada zaman sebelum kurikulum merdeka ini. Pendidikan stratifikasi sosial itu sangat sangat berhubungan erat sekali. Jadi kesimpulannya itu bahwa pendidikan dengan stratifikasi sosial sangat berhubungan erat. Pada stratifikasi sosial terbuka, pendidikan dapat menjadi alat untuk mobilisasi sosial. Pendidikan sebagai salah satu dasar penentu kelas sosial yang dapat merubah lapisan kelas seseorang. Jadi itu Mbak Pia, apakah jawaban saya bisa diterima atau masih ada sanggahan? Terima kasih. Bisa diterima, Mbak. Saya izin menambahkan ya, Kak. Baik, ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Andrea Diah Ayu Muniroh dengan NIM 20520000019. Jadi, stratifikasi sosial artinya suatu sistem yang menempatkan individu berdasar kepemilikan kualitas. Pendidikan dianggap sebagai pertanda bahwa seseorang memiliki kualifikasi yang baik secara SDM karena dianggap terpelajar. Belum lagi masalah pendidikan yang belum merata di beberapa daerah secara kualitas pembelajaran menyebabkan seseorang yang mendapat pendidikan dengan lebih layak dan memadai dianggap memiliki stratifikasi sosial yang lebih tinggi. Contoh sederhananya di lingkungan sekitar kita, pasti masih ada beberapa orang yang tidak mampu atau tidak berkesempatan mendapatkan pendidikan. Mereka cenderung sulit menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi. Dan kemungkinan orang tersebut akan meminta bantuan kepada orang yang dianggap memiliki pendidikan lebih baik untuk membantu mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Pendidikan juga telah menjadi syarat bagi seseorang yang ingin mencari pekerjaan.
Begitu, Kak. Terima kasih Kak untuk tambahan penjelasan jawaban untuk Mbak Pia. Untuk Mbak Pia, apakah masih kurang sama jawaban yang kita berikan? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Monggo, tinggal satu pertanyaan ya. Baik, untuk pertanyaan dari Mbak Triwi, yaitu pertanyaannya, dalam stratifikasi sosial tertutup, mengapa tiap-tiap anggota masyarakat tidak dapat pindah ke strata sosial yang lebih tinggi atau rendah? Nah, di sini pada sistem stratifikasi sosial tertutup yang sudah dijelaskan tadi, yaitu seseorang akan kesulitan berpindah kelas karena atau strata sosial sistem kasta yang diperoleh melalui garis keturunan. Nah, sistem kasta di sini adalah sistem stratifikasi tertutup di mana orang sama sekali tidak dapat mengubah status sosial mereka atau di mana orang dilahirkan ke dalam status sosial mereka akan tetap berada di dalamnya. Contoh stratifikasi sosial tertutup dalam kehidupan yaitu seperti sistem kasta di India dan Bali serta di Jawa. Golongan darah biru dan golongan rakyat biasa, tidak mungkin anak keturunan orang biasa seperti petani miskin bisa menjadi keturunan ningrat atau bangsawan darah biru. Misalnya yang lain yaitu sistem kasta pada agama Hindu mengelompokkan anggota masyarakatnya menjadi 4 kasta, yakni Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Pada sistem kasta tersebut, seseorang akan kesulitan berpindah kelas karena atau strata sosial karena sistem kasta yang diperoleh melalui garis keturunan. Bagaimana Mbak Triwi, dapat diterima atau masih ada sanggahan atau tambahan? Iya, Mbak, bisa diterima. Terima kasih. Oke, Mbak Tri, mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan? Jika tidak ada atau masih ada, monggo yang menambahkan. Jika tidak ada, ditutup mawon untuk Mbak Sam-Sam dan teman-teman Mbak Cantika yang lain. Monggo tutup kelompok 2 ya. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaan yang sudah diberikan. Berikutnya kami akan tutup presentasi pada siang hari ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terus ini saya hanya akan mereview dan mohon maaf jika nanti merasa didongengin ya gitu nih. Tapi satu hal saya tadi udah menambahkan, menegaskan di mana munculnya penggolongan tadi karena di dalam masyarakat itu ada kalanya kita sadar tidak sadar kita mengkotak-kotakan gitu ya. Contohnya yang tadi bahwa seseorang dengan kemampuan ekonomi lebih akan berbeda dengan kemampuan ekonomi yang biasa dan kurang. Dilihat dari apa? Secara fisik ya. Contoh bentuk rumah, fasilitas yang dimiliki, dan lain sebagainya ya. Abaikan suara-suara ya teman-teman sambil ngomong. Oke, karena sambil belajar bicara ini anak saya. Lalu berikutnya adalah ketika di dalam stratifikasi penggolongan tadi ya dengan dasar 4 cara gitu ya, itu ada kalanya seseorang itu bisa berpindah dan tidak berpindah status gitu ya. Makanya kita bahas di tipe stratifikasi. Tipe stratifikasi ada 3, di mana yang pertama tertutup. Silahkan dipelajari gambarnya ya gitu karena tadi belum ditampilkan gambarnya, mohon untuk disesuaikan. Ketika di buku sudah ada gambar bahwasanya dengan pola stratifikasi tertutup demikian. Nah, maknanya ketika tertutup berarti memang tidak membebaskan, tidak memberikan kesempatan seseorang berpindah status. Ya, tadi sudah dibahas bagaimana dengan
eh, kelompok kasta. Kelompok kasta itu di India perlu dipahami dari golongan agama Hindu mengatakan bahwa dengan 4 golongan yaitu dari Brahmana, Waisya, Ksatria, dan Sudra itu kesulitan bagi seseorang akan berpindah status meskipun dengan jalur perkawinan karena mungkin satu sisi ada yang merasa statusnya akan turun. Semisal dari golongan Waisya dengan menikah Sudra. Bagi seorang Waisya akan merasa dirinya turun status grade mereka ketika dengan pernikahan golongan di bawahnya. Ya, itu secara stereotip di masyarakat akan seperti itu. Tapi akan merasa bangga bagi si Sudra demikian. Cuma kembali lagi masing-masing di sana karena pemegang teguh agama Hindu rata-rata masih memegang kastanya, jadinya dimungkinkan untuk berpindah status kesulitan gitu nggih. Nah, meskipun dengan jalur perkawinan, mungkin kalau bahasa kasarannya kawin lari gitu ya, nggak dapat restu orang tua ya itu urusan lain gitu ya teman-teman. Oke, berikutnya adalah berkaitan dengan terbuka. Nah, terbuka berarti kebalikan ketika seseorang tadi dimungkinkan boleh berpindah status dengan dasar seseorang tadi bisa salah satunya ini yang menjadi pertanyaan Mbak Fia dan Mbak Lisa ya, berarti jalur pendidikan gitu. Kenapa sih pendidikan itu sebagai jalur salah satu untuk status ini akan lebih baik? Ya, karena betul bisa dicermati teman-teman ya. Bagaimana sebuah masyarakat pada umumnya akan mengatakan tadi semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula mungkin harapan dan penghasilan hingga kehidupan kesejahteraan mereka. Nah, artinya ketika di masyarakat memandang orang tertentu lebih baik segi pendidikan, pasti dengan harapan status akan lebih baik kan. Nah, dari situlah bagaimana sebuah hubungan itu berangsur untuk mengarah ke positif gitu ya. Nah, gitu nggih. Pastinya dengan harapan demikian dari sebuah hubungan status dan pendidikan. Itu dari jalur pendidikan dengan terbuka ya. Tapi bisa memungkinkan tadi, mungkin dulunya itu orang biasa, tapi bagaimana dia kerja dengan giat, tekun gitu ya, suka menabung mungkin ya, terus bukan karena mengandalkan warisan. Jadi satu sisi dengan kehidupan, dengan berjalannya sebuah waktu, dia menjadi orang yang sukses, orang yang kaya. Ya, kaya itu memang bukan dari segi duniawi ya, tapi lebih kalau diarahkan di sini duniawinya adalah dia sejahtera dalam hidup lahiriah batin lahiriah ya istilahnya kayak fasilitas tercukupi gitu ya bahkan lebih. Nah itu dari kekayaan teman-teman. Atau ketika seseorang itu sebuah proses dari yang tadi saya maksud bisa mencapai sebuah kesuksesan yang awalnya dia dari staff kemudian dia akan jadi manajer atau kepala unit bagian tertentu ya dan memegang satu cabang perusahaan kan kita bisa jadi mengarah ke demikian. Kalaupun di posisi kita dari seorang guru biasa menjadi kepala sekolah atau nanti suatu ketika jadi pengawas. Itulah di struktur kita dipahaminya di situ ya karena berjenjangnya sebuah kekuasaan di situ. Nah, atau dari kehormatan tadi ya bagaimana orang bisa jadi kalau dalam hal contoh terbuka itu seperti ini. Mungkin mohon maaf, dulu Pak Kiai, Pak Ustadz ini adalah seseorang yang mantan narapidana atau mantan dari seseorang yang mungkin awal mudanya dulu adalah berkelakuan yang tidak pada semestinya di masyarakat. Nah, ketika dia sudah berangsur untuk tobat, kemudian bagaimana dia mendekatkan diri pada Tuhannya, dan artinya dia sudah menjadi seseorang yang panutan masyarakat yang lainnya karena dia dengan berubah tersebut berarti seseorang itu punya kesempatan untuk dia itu bangkit dan memperbaiki hidupnya gitu nggih. Nah artinya itu kehormatan dan status sosial itu pun bisa diperoleh dengan terbuka kan nggak mungkin Allah aja memberi kesempatan orang untuk berusaha lebih baik ya. Jangankan manusia itu pasti selalu diberi kesempatan ya meskipun jangan sampai nanti jatuh pada lubang yang sama ya terulang kembali gitu nggih. Itu ya untuk sudah menjawab pertanyaan Mbak Lisa dan Mbak Fia.
Lalu selanjutnya berkaitan dengan mix campuran. Nah, campuran ini di masyarakat kita kayak di Jawa ya, ada kalanya masyarakat itu sebentar ya teman-teman. Oke, lanjut dulu. Semoga masih menyimak. Dan ketiga adalah dengan cara campuran, di mana masyarakat itu beragam. Pada dasarnya saat kehidupan masyarakat di Jawa semisal, kita kan dari beraneka suku ya, yang merantau dan sebagainya tersebut, dengan satu sisi punya prinsip yang dibawa dari daerah lokalitasnya masing-masing gitu kan. Nah, kembali lagi pada dasarnya mereka ketika di suatu tempat yang baru atau yang mereka berpindah dari pulau-pulau sebelumnya atau tempat sebelumnya, berarti kan harus beradaptasi. Bagaimana mereka itu ada yang masih kekeh kemudian mengikuti dengan proses adatnya lagi gitu ya, atau nanti dia kemudian sudah membaur dengan lingkungan yang baru gitu ya. Itu yang namanya campuran. Jadi tidak menentu bahwa harus melakukan hal yang sama dengan yang sebelumnya, tapi mungkin bisa jadi sudah dia membaur dengan kelompok yang baru gitu. Terus yang akan saya bahas adalah terkait metode. Nah, metode itu apa sih? Cara ketika seseorang itu bisa tadi katakanlah berpindah status ya teman-teman, bisa melakukan sifat terbuka untuk memindahkan statusnya dirinya. Itu bisa dikatakan ada dengan cara objektif ya. Nah, di buku sudah ada teman-teman, objektif itu seperti apa? Berarti apa adanya gitu ya. Ketika seseorang akan mendapatkan status itu secara apa adanya. Yuk, katakanlah kayak rata-rata dilihat dari segi fisik ya. Dari segi apa yang dilihat. Ya, hitungnya contoh. Tadi dikatakan saya mengatakan orang kaya itu secara fisik tercukupi dan sebagainya, beda dengan orang yang kurang kaya, bukan kurang kaya, yang istilahnya kemampuan ekonominya tidak lebih dari orang kaya. Berarti kan secara fisik terlihat bahwa secara objektif apa adanya itulah akan digolongkan di situ. Oh, dia orang kaya, oh dia orang biasa, oh dia orang yang miskin, mohon maaf itu, atau yang kurang, demikian ya. Berarti itu dari segi objektif. Gitu nggih. Terus yang kedua dilihat dari cara subjektif. Nah, ini berbanding terbalik. Ketika objektif itu kan apa adanya, gitu nggih. Tapi subjektif itu bagaimana cara memandang orang gitu. Berarti kan persepsi orang itu satu dengan yang lain berbeda. Ini contoh kasuistis di saya sendiri, teman-teman. Ketika saya sudah lulus S1 waktu itu pendidikan sosiologi antropologi jurusan SMA gitu nih. Nah, saat itu adik saya pun sudah lulus S1 PGSD. Nah, kebetulan ada tetangga saya itu tanya seperti ini. Kan panggilan kecil saya Dari ya. Dari anu tuh rampung kuliah. Terus jupuk jurusan apa toh gitu kan pertanyaannya. Anu Bude, saya ambil jurusan pendidikan sosiologi. Jadi kalau ngajar nanti di SMA gitu kan. Nah, terus adikmu kayak ya yuk jupuk apa ngono kan. Terus setelah itu guru SD Bude gitu kan dan sebagainya. Setelah itu wah berarti gajinya lebih gede kok ya. Nah, anu ya wis kerja ngono kan. Nah, secara persepsi orang awam ketika strata sebuah pekerjaan yang saya kalau semisal ngajar di SMA itu ternyata orang menganggapnya lebih tinggi dibandingkan guru SD gitu ya. Tapi kan nggak seperti itu, teman-teman bisa cek recek mungkin di internet, di YouTube, di Pak Bude, Pak ya teman-teman sendiri ya pengalaman orang lain. Kita nggak melihat dari ngajar perguruan tinggi kah? Kalau perguruan tinggi memang agak beda karena sudah S2 ya. Nggak membedakan antara S1 bukan S1 guru SD, SMP, SMA ya, tapi bagaimana penggolongan mereka kan
Nah, ketika mereka penggolongannya udah tinggi, ketika mereka sudah mendapatkan sertifikasi guru, ya memang itu akan lebih gitu kan. Tapi kalau hanya melihat mereka baru awal bekerja, pasti secara finansial akan sama gitu, tergantung golongan mereka. Nah, itulah bagaimana subjektivitas orang mandang, teman-teman. Bagi sebagian orang yang mungkin nggak tahu secara seluk-beluk di dalamnya akan memandang, mungkin mohon maaf ya, saya tuh gajinya besar gitu ya kalau pas saya jadi guru SMA. Beda kayak teman-teman nih, kayak yang lulus guru SD itu gajinya kecil gitu ya. Jadi itu kadang persepsi yang salah, dan kasihan juga guru SD ya, apalagi guru TK sama PAUD ya. Wah, semakin kecil ya, karena mereka ngajari anak-anak kecil gitu ya. Ya, itu mohon untuk jangan diikuti ya, teman-teman. Karena persepsi orang kan berbeda di masyarakat, apalagi orang yang di kampung gitu ya. Oke, yang ketiga adalah dengan cara metode reputasi. Nah, reputasi itu apa sih? Makasih nih Mbak Nuria sama Mbak Fia udah on cam. Oke, reputasi itu apa ya? Boleh dibilang bagaimana seseorang itu datang di suatu tempat, seperti tadi di Jawa, dia merantau dari daerah macam-macam ya, tapi dimungkinkan dia pasti akan adaptasi dengan prosesnya berikutnya. Kan nggak mungkin nih, contoh ya. Saya kasih contoh diri saya sendiri. Mungkin suami saya itu jenderal ya teman-teman. Halo, gitu ya jenderal. Oke, jenderal bintang berapa nih? 10 ya. Oke, bintangnya kan saya bintang 5, bintang 10. Nah, bintangnya sampai 10. Nah, kemudian suami saya pensiun ya. Nah, pensiun di masyarakat kita hidup, tidak lagi di batalion gitu ya, atau di lingkungan tentara. Nah, ketika proses itu tadi, saya apa ya, boleh dibilang di masyarakat itu nggak mungkin sebagian besar orang akan tahu bahwa wah, kayak loh Pak Jenderal gitu ya nggak, kayak belum Bu Jenderal gitu ya. Tapi yang akan dihormati di masyarakat, bagaimana kita beradaptasi di sana, itu yang dihormati siapa? Pak RT ya, meskipun Pak RT itu lulusan cuma SD ya nggak, lulusan cuma SMP gitu. Nah, itu kembali lagi bagaimana sebuah proses status itu tadi, cara didapatkannya, perolehannya adalah tergantung bagaimana orang beradaptasi di suatu wilayah gitu. Nah, atau contoh berikutnya, mungkin namanya dari Bali itu ada namanya Imade, I Gusti, ya, I Gede, tahu ya, itu bagus, tahu nggak? Nah, itu kan nama penggolongan, semisal I Gede itu bagus, itu kan lebih kepada golongan yang kastanya agak tinggi tuh, kayak bisa teman-teman cek ya. Nah, satu sisi mereka itu di tempat pekerjaan dan di wilayahnya adalah dia jadi tukang bangunan atau dia cuma sekedar buruh gitu ya. Nah, itu kan bagaimana seseorang itu tadi harus menempatkan diri di mana dia berada, bahwa tidak lagi bahwasanya wah dia anak anu ya konglomerat wis sedang kita hormati dan sebagainya. Tapi bukan penghormatan dalam arti kita untuk gila hormat, tidak, tapi setiap orang itu memang wajib kita hormati ya teman-teman. Maksudnya dihormati dalam arti karena dia anaknya siapa dan siapanya harus kita hormat yang sampai benar-benar itu tidak gitu. Jadi apa, untuk pangkat golongan jabatan itu tidak akan dibawa ya, kecuali kalau kita meninggal gitu kan akan nggak membawa sesuatu yang gelar-gelar kita tadi yang berikutnya ya teman-teman, kecuali gelar ALM gitu nih. Itu yang dari saya tambahan terkait dengan metode-metode tadi, tipe stratifikasi dan dasar stratifikasi. Kemudian ada pertanyaan terakhir Mbak Triwik ya, mengapa dalam stratifikasi tertentu itu seseorang tidak dapat berpindah? Ya tadi berarti ada seseorang yang tidak diperkenankan untuk berpindah status ya, dikarenakan apa? Mungkin bisa jadi karena di suatu wilayah tertentu masih memegang teguh apa kasta atau memegang teguh suatu aturan yang tidak membolehkan seseorang berpindah. Yang kedua, karena bisa jadi dalam lingkungan kemasyarakatan di masyarakat tersebut adalah masih
mohon maaf ya, secara kesadaran dan secara pemahaman ya, itu masih bersifat lama. Paham ya, bersifat lama nggih? Ya, contoh nih teman-teman. Kalau kita sebagai seorang perempuan, saya ngomong perempuan, di zaman saat ini, Anda sebagai perempuan, kita semua ya yang di sini perempuan, tidak boleh sekolah, rasanya gimana? Monggo, Mbak Femi, Mbak Trias, Mbak Lisa, kalau nggak boleh sekolah, rasanya piye? Mbak Anggita, Mbak Rai, Mbak Oki, ayo. Tidak adil, Bu. Nggak adil ya. Lu tuh nek dihapusi, anu ya. Kalau bagi laki-laki, adil enggak? Semisal laki-laki boleh sekolah, tapi perempuan nggak boleh sekolah. Di zaman now loh. Menurut jenengan untuk laki-laki gimana, Mas Hasan, Mas Ma'ruf, Mas Arif? Ada enggak? Tidak, Bu. Tidak, gitu. Ya paling tidak, gimana caranya gini, Mas Hasan katakanlah, nek bojone ra iso maca, itu kira-kira nanti nek arep didik anake gimana? Ya enggak? Gitu. Karena yang namanya orang tua, bagaimanapun caranya adalah bukan keterlibatan satu pihak, yaitu seorang ayah. Ya, oke, ayah itu atau laki-laki adalah pencari nafkah. Tapi bagaimana ketika perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pembimbing, penuntun dan membesarkan anak, prosesnya akan lebih banyak di situ. Meskipun perempuan nanti suatu ketika bisa berkarir gitu ya Mas ya, teman-teman. Tapi dalam satu hal penting, perempuan itu pun butuh baca dan tulis gitu, karena harapannya nanti bisa membimbing dan menuntun anak-anak berikutnya. Ya kan nggak mungkin nanti sang ayah akan menjadi sang ibu juga, sang pencari nafkah ya, nanti multi yesnya seorang laki-laki kan nggak mungkin akan di ini, kecuali suami takut istri ya. Oke, itu yang dari saya teman-teman ya. Sekiranya semoga terpahamkan semua. Mohon maaf, ini tadi saya nggak bisa on kamera ini sambil ngomong dan abaikan suara-suara yang di belakang saya karena di sini dengan aktivitas yang tidak bisa saya pisahkan dari anak-anak gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Sampun? Ya, ini untuk menginfokan minggu depan masih lanjut kelompok 3 ya, yaitu bagian dari pendidikan sebagai mobilitas sosial. Nah, minggu depannya lagi baru UTS. Jadi UTS 2 minggu lagi. Setelah presentasi kelompok 3. Gitu, nggih. Kalau kelas 6D tadi sudah presentasi kelompok 3, jadi minggu depan mereka kelompok 4 dulu. Karena saya mengharapkan untuk UTS-nya itu seragam ya di 2 minggu ke depan gitu. Paham ya? Ya, jadi besok teman-teman silakan untuk menyiapkan presentasi kelompok 3. Terima kasih tadi kelompok 2 bikin kita baper ya. Saya ngikuti dari awal betul bagaimana sebuah kisah tadi membandingkan antara yang sikap seseorang dengan temannya, dengan yang dia masih cool dan super bahagia ya dengan kondisi yang dia miliki ya. Dan itu membuat kita hanyut dengan terbawa suasana, harapan pula kita bisa menuntun contoh-contoh tersebut tadi dengan ahli sedekah ya. Oke, terima kasih, itu yang dari saya dan tidak ada yang tanya. Nanti untuk selanjutnya kita insya Allah bisa luring kembali nggih. Saya tutup ya. Sampun nggih. Terima kasih Mas Arif dan teman-teman. Nanti untuk file ini dikirim email ya. Nanti saya diwapri ya. Untuk kemarin yang menghubungi saya Mbak Trias atau siapa ya? Mbak Elin. Yang WA saya. Siapa nanti saya lupa. Untuk nanti saya kirimin ini ya. Emailnya untuk dikirimkan file-file tersebut. Untuk link video nanti cukup copy paste linknya ya. Jangan videonya yang dikirim, nanti takutnya memorinya banyak juga. Biasanya terbatas 1 GB kan nggak bisa terkirim. Ya. Oke, terima kasih nanti untuk Mbak Lisa, Mbak Email, kemudian Mbak Oki, ada satu lagi yang ikut
grup tertentu yang sudah saya bahas ya, nanti di belakang layar kita ngomong lagi tentang book chapter. Oke, terima kasih, saya tutup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih teman-teman, saya tutup nih.